Nah, kemudian salah satu ciri pemimpin dari mana? Kita lihat dari pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang hebat, coba kita lihat apa keputusan yang ditempuh. Kalau ini gereja sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jangan sesuai dengan kehendak kelompok. Gereja jangan kelola dengan demokrasi tapi teokrasi. Jadi besok votingnya hati-hati, terakhirlah voting. Kalau ada musyawarah lah. Tapi sebelumnya berdoa ya. Jangan pendekatan kuantitatif, tapi kualitatif. Gereja jangan kelola dengan demokrasi, tapi teokrasi. Kehendak Tuhan ya. Besok berdoa, apa yang di hatimu itulah pilih, kan itu kan. Kalau bisa inang ketua, kalau boleh pendekatan musyawarah untuk mufakat ya, nggak perlu voting-voting ya. Ini gereja, apa mau direbut di sini kan pelayanan kan. Dan pemimpin itu satu cirinya, rela repot demi kebahagiaan anggota. Iya. Rela repot demi kebahagiaan anggota, bukan merepotkan. Selamat, tepuk dulu pundaknya, tepuk pundaknya. Hai sahabat, kalau ingin pengurus, rela repot demi kebahagiaan anggota. Jangan seperti selama ini. Yang lalu biarlah. Jelas ya? Pemimpin itu kan pelayan. Pemimpin itu di gereja adalah pelayannya. Engkau repot kepada anggota ya. Bukan merepotkan yang ya. Betul? Katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Model kepemimpinan harus menguasai 9 unsur organisasi. Harus menguasai berapa? 9 unsur. Oke, tepuk tangan yang mulia. Baik, yang pertama tolong kita tahu apa sebenarnya inti dari administrasi. Jadi keseluruhan pelaksanaan organisasi pelayanan disebut namanya administrasi. Bukan tulis-menulis saja, arti sempit itu ya. Arti luas itu menyangkut keseluruhan, itu namanya apa? Administrasi. Nah, kalau ingin administrasi pengelola organisasi bagus, tolong kuasai namanya manajemen. Manajemen ya. Coba tulis, fungsi manajemen ada 4 sama-sama. Fungsi manajemen ada 4. Coba dulu. Manajemen. Iya, manajemen ya. Fungsi manajemen ada 4. Coba katakan planning. Ada di sana kan planning ya. Planning. Rencanakanlah program koinonia, marturia, diakonia ya. Jadi program kita hanya 3. Bagaimana menguatkan apa? Koinonia, marturia, diakonia. Coba koinonia sama-sama. Koinonia, marturia, diakonia ya. 3 itu deh programnya ya, jangan 5, jangan 4 ya. Bagaimana anggota kita itu semakin berkarakter koinonia, tadi kan kita bicarain itu ya. Bikin program bagaimana menguatkan kesehatan kan. 2 tahun sebelumnya kan ada namanya tahun kesehatan kan Inang ya. Pertama tadi apa? Tahu administrasi. Yang kedua, tahu apa? Manajemen. Jadi fungsi manajemen mengelola organisasi 4. 1, planning. Sama-sama. Planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, actuating. 4, controlling. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Jadi tiap 3 bulan, tolong kegiatan kita dievaluasi emangnya. Apa yang sudah lakukan, apa yang belum. Jadi internal juga evaluasi ya. Planning, organizing, actuating, controlling ya. Kalau bahasa praktisnya ada namanya plan, do, check, action. Rencanakan, laksanakan, cek, bandingkan, baru perbaikan. Walaupun kita di gereja ini harus mahir. Karena kita kan BPH nanti kan. BPH ya. Nggak usah katakan, aku bukan sarjana manajemen, nggak perlu. Kalau kita mau belajar pasti bisa ya. Nah kemudian bagaimana supaya kita berjalan planning, organizing, actuating, controlling? Harus tahu namanya leadership, kepemimpinan. Coba katakan kepemimpinan. Kepemimpinan dari kata leadership. Leadership. Leader artinya pemimpin, ship artinya kapal atau bahtera. Jadi BPH itu adalah nahoda. Coba leader sama-sama, leader, pemimpin, ship, bahtera. Jadi seluruh pengurus adalah nahoda.
Dalam satu nahoda, dalam satu kapal nggak boleh dua nahoda. Dalam satu organisasi nggak boleh dua pemimpin. Unity of command, satu komando ya. Termasuk inang perempuan berapa di gereja kita Kur? Dua perempuan. Iya. Tolong ketua dari kedua itu ada namanya ketua SPH. Bukan masing-masing ketua. Ketua SPH membawahi dua kor itu. Inang ya, unity of command. Satu komando ya. Nggak perlu kita S2, panggil aja Mang Saud, tahu kita kan. Ya, itulah gunanya kenapa kita di sini pembekalan ya. Unity of command. Nggak boleh. Anggota jangan merasa pemimpin, memberikan masukan boleh. Coba katakan, hai sahabat. Anggota jangan merasa pemimpin. Kalau ada masukan, kasih masukan. Tapi engkau bukan pemimpin, tetap juga anggota. Ya Inang ya? Betul? Yang lalu biarlah. Oke, tadi administrasi intinya adalah manajemen. 4 fungsi kan? Planning, organizing, actuating, controlling. Supaya POI itu jalan perlu tahu kan leadership kan? Bagaimana kemampuan mempengaruhi ya? Inang ya? Kemampuan apa? Mempengaruhi. Nah, kemudian salah satu ciri pemimpin dari mana? Kita lihat dari pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang hebat, coba kita lihat apa keputusan yang ditempuh. Kalau ini gereja sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jangan sesuai dengan kehendak kelompok. Gereja jangan kelola dengan demokrasi tapi teokrasi. Jadi besok votingnya hati-hati, terakhirlah voting. Kalau ada musyawarah lah. Tapi sebelumnya berdoa ya. Jangan pendekatan kuantitatif, tapi kualitatif. Gereja jangan kelola dengan demokrasi, tapi teokrasi. Kehendak Tuhan ya. Besok berdoa, apa yang di hatimu itulah pilih kan itu kan. Kalau bisa inang ketua, kalau boleh pendekatan musyawarah untuk mufakat ya, nggak perlu voting-voting ya. Ini gereja, apa mau diribut di sini kan pelayanan kan. Betul nggak? Kalau amang di satu organisasi langsung serahkan, siapa yang mau tunjuk tangan langsung setuju. Atau yang kedua, siapa selama ini di kader ajukan saja, itu kan kita setuju aja kan. Betul ya? Dan pemimpin itu satu cirinya, rela repot demi kebahagiaan anggota. Rela repot demi kebahagiaan anggota, bukan merepotkan. Selamat, tepuk dulu pundaknya, tepuk pundaknya. Hai sahabat, kalau ingin pengurus, rela repot demi kebahagiaan anggota. Jangan seperti selama ini. Yang lalu biarlah. Jelas ya? Pemimpin itu kan pelayan. Pemimpin itu di gereja adalah pelayannya. Engkau repot kepada anggota ya. Bukan merepotkan yang ya. Betul? Katakan, hai sahabat. Udah hebat kita ini. Nah yang kedua adalah kalau kita mengambil keputusan dibutuhkan kemampuan komunikasi. Sehebat apapun Anggi buat keputusan, tapi kalau lemah komunikasinya nggak jalan itu ide. Nggak jalan. Ini materi pasca sarjana ini ya. Jadi kalau sudah ada keputusan tolong dikomunikasikan Inang ya, jangan didiamkan. Bagaimana orang tahu kan? Inang ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar ya. Sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Masa batanya luar biasa. Saitong malabuk hatamu sunguna siniraan asal botol muna alus napati tugadung jolma. Jadi pemimpin harus jago komunikasi. Komunikator sejati ya. Coba tepuk yang di samping, tepuk di samping, tepuk dulu, tepuk. Hei sahabat, ku tepuk dirimu. Mulai sekarang. Coba. Hai sahabat, mulai sekarang jaga komunikasimu, membangun persekutuan. Hai sahabat, kalau salah kurnya, jangan marah-marah. Perbaiki ya. Nggak ada gunanya marah inania. Berdoalah ya bulan depan masih bahas ya. Oke, baik. Sekarang apa yang perlu amang inang anggiku semua yang dikuasai kalau sebagai pemimpin? Setidaknya ada 9. Coba. Nomor 1, pemimpin itu disebut namanya visionary leadership. Salah satu ciri pemimpin yang hebat selalu bisa menjangkau apa yang terjadi 20 tahun ke depan, apa strateginya untuk mencapai itu. Makanya proaktif. Harus bisa melihat apa yang terjadi, apa sebelum harus tahu ya.
Apa yang terjadi 20 tahun ke depan? Apa yang kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi? Begitu. Jangan biasa-biasa, harus luar biasa. Ini kuliah tingkat tinggi nih ya. Harus semangat inangnya, Anggi ya. Oke, yang pertama tadi apa? Visi. Kalau visi HKBP itu kan menjadi gereja yang menjadi saluran berkat. Yang pertama dirumuskan nanti adalah visi. Mau kemana kita ini? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita capai ya? Jadi kalau visi itu apa yang mau dicapai? Kalau visi itu belum dicapai. Coba katakan, hai sahabat. Salah satu ciri visi belum dicapai. Yang kedua, dia fundamental, mendasar. Ini gereja ini, berarti kasih Kristus yang menjadi visinya ya. Menjadi organisasi ina yang membangun kasih Kristus kan. Yang kedua, kalau ada visinya, apa yang mau dilakukan? Misi namanya. Contoh, misalnya kalau visi orang Kristen sebenarnya satu, yaitu didasari pada Matius 6:33, menjadi pewaris kerajaan surga. Itu visi orang Kristen. Menjadi pewaris kerajaan surga. Jadi seluruh programnya nanti misinya Paropuan Naposo tolong untuk menguatkan spiritualitas kan gitu kan? Coba katakan visi sama-sama. Visi. Apa visi tadi? Sesuatu yang ingin dicapai. Selalu dimulai dengan kata menjadi, to be. Itu rumus visi. Ini kebetulan ilmu aman kan itu kan. Selalu menjadi, berarti kan belum dicapai kan? Menjadi pewaris kerajaan surga. Kan belum ke surga kita kan? Misalnya 5 tahun ke depan, apa mau dicapai Naposo Bulung? 10 tahun apa Naposo Bulung? Kan harus jelas itu kan, dirumuskan nanti ya. Yang kedua, misi. Supaya tercapai visi itu apa yang dilakukan? Kalau di gereja kita kan 3, tritugas panggilan. Apa itu? Koinonia, marturia, diakonia. Jadi untuk masuk surga, orang lakukan 3 hal. Berkarakter koinonia, marturia, diakonia. Nggak usah lain, jangan bingung ya. Nah, saya mau Naposo Bulung, Paropuan jelas program tahunan itu, mana kegiatan yang membangun koinonia, mana yang membangun marturia, mana membangun diakonia. Kenapa? Itu bukan lembaga, tapi karakter. Coba salaman dulu, salaman. Hai sahabat, sering ku dengar Departemen Koinonia, Departemen Marturia, bidang koinonia, bidang marturia, bidang diakonia. Alai parangena lupa. Jangan lembaganya. Kalau lembaga itu namanya statis. Kalau karakter itu dinamis. Jadi mulai sekarang saya katakan tadi, tolong selalu berkarakter koinonia, ramah pada semua orang. Ramah ya. Inang ya. Jangan pernah orang lain duluan menyapa kita. Kita duluan ya. Rumusnya 31, tulis. Rumus koinonia 3 tambah 1. Rumus koinonia 3 tambah 1. Jarak 3 meter senyum, 1 meter sapa. Coba. 3 tambah 1. Jarak 3 meter senyum, 1 meter sapa ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang misalnya hari Minggu ya, kita kan pembekal ya. Tolong seluruh Naposo Bulung harus duluan menyapa jemaat. Ina juga inang ya. Orang Kristen dilarang pendiam. Tapi orang yang hospitality, ramah. Jarak 3 meter, senyum, 1 meter, sapa. Nanti kita tertawa tanpa alasan. Supaya pipi kita ini lembut. Oke, yang pertama tadi apa inang? Visi. Yang kedua, ada namanya core values. Supaya berjalan organisasi dengan bos, apa perilaku yang kita sepakati? Itu namanya core values atau nilai-nilai ya. Ingat, organisasi yang ribut, saya pastikan core values-nya nggak jelas. Tulis, core values orang Kristen 9 buah roh. Tulis, core values, nilai-nilai yang mendasari pelaksanaan pelayanan adalah 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 inang ya.
tolong ditempel di dinding itu buah roh gitu kan. Ketika kita marah baca, kita melanggar nomor berapa gitu kan. Itu orang-orang perusahaan buat ya. Jadi kalau yang bekerja di perusahaan besar selalu ada kok visi misi core values atau nilai utama ya. Di gereja pun harus lebih sempurna itu. Selamat pagi. Tolong ya. Jadi pertama tadi apa? Visi. Harus hafal ini ya. Visi. Jadi besok siapa calon ketua tolong rumuskan ini, tampilkan di depan. Saya sudah kasih ilmunya kan? Betul ya? Bisa? Bersama Tuhan pasti bisa. Begitu optimis ya. Puji Tuhan, haleluya kan? Puji diri bersama Tuhan tambah semangat kan itu kan? Coba katakan, hai sahabat. Puji Tuhan, haleluya. Puji diri bersama Tuhan tambah semangat kan itu kan? Jangan tidak bersama Tuhan. Oke, pertama tadi apa? Visi. Yang kedua, misi. 3. Ini budaya perilaku maksudnya ya, ramah gitu ya kalau ya. Kemudian yang keempat itu ada namanya strategi. Tulis. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi, langkah-langkah ya. Salah satu strateginya disebut namanya resource base. Tulis. Nggak ada papan tulis ya. Resource base, resource based. Resource base artinya mengandalkan menggunakan kekuatan di dalam ya. Misalnya kalau konduktor kita ada gunakan, tapi kalau nggak ada dari dalam konduktor boleh pinjam. Yang dari dalam ini disebut namanya resource base. Resource, sumber dari dalam ya. Nah, hari ini saya mau dorong ada di semua, tolong kekuatan di dalam itu perkuat. Apanya? Koinonianya, marturianya, diakonianya ya. Yang pertama tadi apa? Strateginya resource base, mengandalkan menggunakan yang ada dari dalam ya. Jadi ya. Yang kedua, kalau dari dalam tidak ada namanya outsourcing. Contoh misalnya hari ini harusnya kan dari amang pendeta, salah satu amang pendeta lah kasih pembekalan ini kan dari gereja kita kan, betul? Itu resource base. Tapi karena mungkin amang pas melihat saya harus ambil dari luar, namanya outsourcing, sumber dari luar supaya berjalan dengan baik kan itu kan? Itu namanya outsourcing. Kalau di perusahaan itu kan misalnya cleaning service kan satpam kan itu kan? Dari luar bukan dari dalam ya. Itu bukan ilmu baru. Ya jelas ya? Oke, kemudian ada namanya yang ketiga, tulis market base. Market base strategi. Market base strategi. Adik-adikku naposo bulung, dainang tolong tahu apa sebenarnya kebutuhan anggota kita. Jadi kita membuat program sesuai kebutuhan kan itu kan? Berarti kenapa? Meningkatkan iman kan? Kebutuhan di gereja itu meningkatkan iman, baik Markus segala macam kan meningkatkan iman itu kan. Jadi harusnya makin lama perempuan makin lama perempuan paredena, makin lama naposo imannya makin meningkat, harus linear ya, jangan terbalik. Makin lama jangan makin feodal, merasa miliknya itu gereja ya, jangan ya. Tepuk dulu pundaknya, tepuk dulu pundaknya. Tepuk dulu. Hei, naposo belum senior. Kau tak boleh feodal. Merasa kau lebih hebat. Insaflah, bertobatlah. Yang lalu biarlah. Ina juga anggota lama jangan feodal, harus makin rendah hati ya. Ikut mengaji tuna baru kan. Hati-hati nuansa ini, kadang-kadang berantem juga ya nuansa. Karena apa? Baju yang sejati adalah rohani kita, bukan baju yang fisikal ini. Perlu juga itu kan. Nah, sebelum juga ya, walaupun Tuhan melihat hati, tolong jaga baju di gereja. Jangan you can see. Ya, Tuhan melihat hati, tapi emang pendeta kan ingat terus itu siapa kan Tuhan. Jangan bikin gurau. Tolong jaga inannya. Ya, orang Kristen itu harus betul-betul tampil profesional ya. Betul ya? Oke, pertama tadi apa? Visi. Yang kedua, misi. 3. Core values ya, 4 strategi ya. Pertama tadi apa? Resource base. Andalkan dari dalam. Itu dulu. Andal dari dalam ya. Misalnya kalau pembicara amang pendeta, hormati amang pendeta, kecuali amang pendeta biarlah amang saud contohnya gitu ya. Dan saya berharap tolong nanti
PND nanti tolong bikin seminar nasional tentang karakter untuk Naposo seluruh Borneo ya. Itu nanti programnya. Soalnya kalau saya ke gereja-gereja kan mahal bayarnya kan. Mendingan kumpulkan saja kan. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bersama Tuhan pasti bisa itu maksudnya. Para puan juga begitu nang ya. Betul ya? Ini kan baru pengurus kan? Iya. Masalah honor nomor 2 lah. Yang penting kumpul semua ya. Saya kan HKBP. Masa saya minta honor dari HKBP? Dibayar terima kasih, tak dibayar terima kasih. Tuhan pasti bayar dengan caranya kan? Betul? Coba tepuk dulu. Aledongan. Hope songonido. Molo song leader. Sotong di pangido transportmu. Tok pasongoni. Yang lalu biarlah. Aledongan. Tiru direhen. Setahun tak dibayar apa-apa dia. Saya kan direhen juga, nggak pernah dibayar, tapi senang. 2 jam bayangkan melatih kan, senang kita. Tolong adik-adikku, tolong tulus, generous. Mental abandon. Semangat ya. Yang dikasih gereja kembalikan. Amang ini pelayanan, nggak usah lah. Aku ada duit kok, gitu aja. Walaupun nggak ada duit kan Tuhan. Latih dirimu memberi ya, jangan latih dirimu menuntut. Betul ya? Mulai hari ini latih diri memberi. Adalah lebih bahagia orang memberi daripada menerima. Orang yang memberi pasti bahagia orangnya. Jadi orang nahuli muradu metuai. Salaman. Hai ibu-ibu. Hai ibu-ibu. Kalau ada yura perempuan segera bayar. Ale dengan isen harus membayar 2 harian atau membayar ini. Bukan itu tujuannya, tapi investasi ya. Jadi pertemuan ini Inang, Anggiku semua adalah investasi. Ini investasi ya, berguna di masa depan ya. Coba katakan, hai sahabat. Coba tepuk dulu, hai sahabat. Hai sahabat. Kalau engkau di sini tak merasa ada perubahan, jangan ngudul 2 jam. Harusnya ada change ya, ada perubahan ya. Betul ya? Ada perubahan? Ada? Coba dengan mata dulu, ada perubahan? Ada? Karena belajar intinya adalah berubah dari tidak tahu menjadi tahu. Kedua, selanjutnya Mang, tolong bikin program jangka pendek, menengah, jangka panjang dalam rangka mewujudkan visi. Jangka pendek misalnya latihan mingguan kan itu kan. Menengah apa? Menengah adalah perkaderan ya. Panjang itu tolong ada kontribusi kepada gereja membangunkan itu kan. Mungkin membangun fisik atau apa namanya ya. Jangka panjang itu kan. Dan juga sorga. Sama-sama program jangka pendek, menengah panjang itu Naposo ini harus mampu itu. Selanjutnya adalah dari jadwal itu susunlah anggaran. Coba tepuk pundaknya dulu. Tepuk pundaknya. Hai sahabat, kulihat selama ini kalau bikin program uang dulu baru kegiatan. Yang benar susun dulu kegiatan baru cari anggaran. Jangan terbalik ya. Susun dulu jadwalnya jangka pendek menengah baru anggaran, jangan terbalik Anggiku ya. Mantap kan? Mantap nggak? Mantap, jelas ya. Kalau nanti jadi direksi siap gerakan itu kan, betul nggak? Kaderisasi ini kan? Iya, siapa band nanti siap gerak itu kan? Presentasi kan? Jelas semua. Kemudian anggaran baru nanti susun struktur organisasi. Apakah dia hierarkis atau pleter? Artinya berjenjang. Ketua, wakil ketua, bidang 1 ya bisa ke samping ya. Kalau saran saya pendek. Ke samping saja, jadi langsung semua seksi langsung ketua ya, nggak usah ada, jangan panjang-panjang. Jadi strukturnya itu pendek saja supaya cepat komunikasinya ya. Ini ya. Baru setelah itu tulis SOP. Yang terakhir SOP, Standar Operating Procedure. Tulis SOP, Standar Operating Procedure ya. Standar Operating Procedure. Tolong jelas dibuat bagaimana aturan main pelaksanaan pelayanan.
Tidak cukup hanya anggaran dasar rumah tangga, tapi lebih detail. Lebih detail ya. Termasuk nanti teknik vokal ya, bernyanyi ya. SOP bernyanyi. Pertama coba katakan, contoh, tulis contoh. SOP kur, tulis 1. 3 prinsip. Setiap anggota kur harus memiliki 3 hal. 1, kalau bernyanyi dia adalah ada kekuatan spiritual, memuliakan Tuhan, bukan ingin dipuji, bukan memuliakan diri, dan bukan untuk menonjolkan suara sendiri. Spiritual artinya memuliakan Tuhan ya, sepakat ya? Itu namanya spiritualitas ya. Yang kedua, emosional. Kalau bernyanyi, pertama memuliakan Tuhan, yang kedua emosional, artinya wajahnya ketika bernyanyi nampak sesuai dengan lirik. Misalnya marulupuluk tundiki, wajahnya harus ceria kan? Marulupuluk tundiki gitu kan? Jangan marulupuluk tapi lemas kan gitu. Ya betul ya. Ayo selamat datang dek. Tos dulu. Mantap ya. Oke. Hai sahabat. Tolong nanti yang tertinggal kasih materinya. Gak apa-apa dek, tenang aja. Ya, oke. Pertama tadi apa kalau bernyanyi, SOP bernyanyi? Tolong ya, jadi kita bernyanyi memuliakan Tuhan, jangan memuliakan kelompok ya. Yang kedua, emosi. Coba, tahu lagu Nanggumalusang? Tahu? Nanggumalusang. Oh, coba bernyanyi dulu ya. Nanggumalusang kalau nang robe alisut. Nah, matanya itu kelihatan, salibnya itu, alisnya itu naik turun. Kalau orang bernyanyi dengan penuh perasaan, alisnya itu naik turun. Kalau alisnya nggak naik turun, itu nggak benar dia rasakan itu nyanyian. Coba salaman dulu. Hai sahabat, I hold ya, diderek salilingon, kurang naik turun dosa lidang. Itu naik turun dan dia. Coba angkat tangan konduktor, angkat tangan. Yang konduktor, dirihen. Ada dirihen Naposo mana? Naposo, ada. Dirihen ya, oke ya. Jadi yang pertama tadi apa? Spiritual. Jadi dek, kalau melatih Naposo, tolong hatimu damai duluan ya. Harus damai. Energi damai itu kuat luar biasa. Kalau marah itu lemah energinya. Di modul itu nanti dibaca itu penelitian. Kalau orang marah hanya 200 energinya, bahkan negatif ya. Pertama tadi apa? Spiritual. Yang kedua, yang ketiga teknik. Bernyanyi paduan suara bukan chest voice, tulis. Bernyanyi paduan suara bukan chest voice, dipantulkan keluar. Nanggumalusang akalau, kan keluar dia kan? Itu namanya chest voice. Harus head voice, dipantulkan ke atas. Nanggumalusang akalau, ya, jelas ya. Kemudian kalau bernyanyi bukan dari rongga dada, tulis. Napas bukan dari rongga dada. Bernyanyi bukan dari rongga dada. Pendek itu napasnya, sesak. Nanggumalusang kalau bukan begitu ya. Yang benar adalah dari rongga perut, disebut namanya diafragma. Diafragma ya. Mudah mengucapkan ini tapi latihannya bertahun-tahun. Itu contohnya ya kalau bernyanyi. Yang leader ya, tolong buat kesepakatan itu ya. Betul? Oke, ini sudah masuk ya, sudah masuk semua ya. Silakan nanti yang lain. Kenapa? Kalau dibuatkan SOP kan ada pedoman yang jelas, jadi nggak ada konflik ya. Jadi organisasi yang konflik nggak jelas SOP-nya, masing-masing orang punya ya. Kalau begitu, mari berdiri dulu, ketawa tanpa alasan. Berdiri ya, berdiri ya.